2019. Anda rakyat Indonesia, kita akan berpesta pada tanggal 20 Oktober nanti karena itu adalah pesta kemenangan rakyat di mana kita akan melantik presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia 2014-2019. Dan itulah yang akan menjadi topik kami dalam Suara Anda. Seperti biasa, Anda bisa berpartisipasi di 021583022 juga tweet kami @suaraandaonline. Inilah Suara Anda selengkapnya. Yeah, Mr. President, yeah. Yeah, Mr. President, yeah. Kami rindu suaramu, Mr. President. Tunjukkan komitmenmu, Mr. President. Bukti tanggung jawabmu, Mr. President. Kami suka ketegasan, oh yeah, Mr. President, yeah, 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 oh, 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 Mr. President, yeah. We love you, Mr. President ya. Terima kasih banyak sudah datang Michael Idol dan juga Josephat Clemens, gitaris dari Kill Me Inside. Nah, Michael sama Josephat ini nanti juga ada tanggal 20 akan ada di Pesta Kemenangan Rakyat juga? Hadir juga ya? Hadir. Udah ada mic ya, jadi nggak perlu pakai ini lagi. Udah ada clip-on-nya. Tenang aja, jangan grogi dong. Ini belum ketemu Jokowi, masih ketemu saya aja udah grogi. Nah, ini saya pengen tanya, sebelum tadi mau nanya lagu We Love You Mr. President yang merupakan karangan dari Abdi Sleng. Tapi ini pertama kalinya kan kita nih merayakan, ikut berpartisipasi, ada inaugurasi presiden, tapi rakyat benar-benar ikut gitu ya. Nah, gimana nih perasaannya Michael, perasaannya juga Yosafat sendiri untuk partisipasi gitu dalam acara ini? Kalau saya sih ya ini sejarah banget, bukan hanya buat bangsa tapi buat diri sendiri. Ya. Karena selama ini mungkin saya lahir besar di Papua ya. Ya. Saya jadi penonton. Jadi selama saya pindah ke Jakarta dan ketemu sama teman-teman relawan di Revolusi Harmoni, bisa dapat kesempatan ambil bagian untuk merayakan Hari Kemenangan Bangsa ya. Iya, iya. Jadi yang biasanya hanya nonton jauh di Papua, sekarang ini benar-benar jadi bagian dari acara itu ya. Kalau Yosafat sendiri gimana nih? Seru banget pengalamannya sih. Kemarin juga kan biasanya di band diajakin, kemarin sama relawan. Kemarin kan kita relawan ketemu bareng, terus saya ketemu Michael juga. Wah, gokil, belum pernah ketemu penyanyi yang kalau bawain lagu Indonesia nih, bro lu kok bisa ngena banget ya. Terus dia cerita, bro gue dari jauh dari Papua nih, kalau misalnya nyebut Indonesia itu bener dari wah. Jadi ternyata banyak pengalaman-pengalaman dari masing-masing relawan juga, dan itu kayak seru banget sih. Saya rasa itu juga yang dirasain sama masyarakat di Indonesia juga, dimana kita jadi satu suara di sini. Seru banget sih. Ini menarik banget ya soal relawan, karena memang ini tidak hanya pesta kemenangan rakyat tapi juga kemenangan relawan nih, karena relawan sangat aktif sekali selama pada kampanye. Nah, berbicara soal relawan, ini juga ada seorang penjual kue. Bayangkan penjual kue jalan kaki dari Malang menuju Jakarta hanya untuk ketemu tokoh idolanya, yaitu Presiden terpilih Joko Widodo. Dan ada juga ini penyandang difabel dari Aceh yang menempuh jalan darat dari Aceh, bayangkan, ke DKI Jakarta. Kita lihat informasinya. Ini adalah hari ketiga Giman di Jakarta. Kedatangannya ke ibu kota untuk mewujudkan nazarnya saat Pilpres lalu. Pedagang kue putu asal Wonogiri, Jawa Tengah ini bernazar akan berjalan kaki dari Malang menuju Jakarta jika Capres Joko Widodo yang dijagokannya menang pemilihan presiden. Beragam rintangan dihadapinya selama menempuh jarak 872 km Malang-Jakarta, mulai dari ancaman pengeroyokan hingga iming-iming uang berjuta-juta rupiah agar ia tak melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Namun itu tak menyurutkan langkah Giman. Ia tetap semangat
dari Aceh ke Jakarta. Lumpuh di separuh badannya tak membuat Sri gentar berkendara dari Pulau Sumatera hingga ke Jakarta. Ia memulai perjalanannya 5 September lalu dari titik nol di Pulau Sabang hingga ke ibu kota. Sesampainya di Jakarta, Sri sempat bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Pada Jokowi, ia menyampaikan keluh kesahnya sebagai penyandang difabel yang kerap mendapat perlakuan berbeda. Sri dan Giman adalah 2 kisah perjuangan warga mendukung pemimpin barunya. Pada pemimpin baru inilah, keduanya menggantungkan asa atas kesulitan yang dialami selama ini. Harapannya, kehidupan di Indonesia bisa lebih baik. Tak hanya bagi mereka, tapi juga bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Tim Liputan Metro TV. Sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang, saya harus memberitahukan kepada pemirsa, sebenarnya kami juga mengundang Pak Giman, penjual koputu yang berjalan kaki dari Malang menuju Jakarta. Namun sampai saat ini belum hadir ke studio. Mudah-mudahan tidak jalan kaki ke Metro TV ya, karena tapi menurut informasi nyasar di jalan tapi sedang menuju ke Metro TV dan mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita ya, karena Amin. Perjuangannya 870 lebih kilometer jalan kaki loh, luar biasa kan. Nah, yang juga luar biasa adalah benar-benar soliditas dari relawan. Ini kan saya ngikutin waktu konser Dua Jari pada saat itu, kemudian kegiatan relawan-relawan mengiringi Jokowi JK pada saat kampanye, dan sampai dilantik pun masih bareng-bareng juga nih, masih aktif sekali. Ini sebenarnya apa sih yang bikin, Joseph dulu deh, yang bikin ingin ikut benar-benar untuk apa ya, fully involved gitu dalam ini rangkaian? Kalau bisa sih sampai seterus-terusnya selama menjadi masyarakat Indonesia pasti bakal dibela terus yang namanya seseorang yang emang baik, seseorang yang memang menjadi teladan. Itu menurut saya sendiri sih, mau sampai kapanpun selama memang itu adalah kebenaran yang dijalani, relawan pasti akan terus. Ada yang ngajak tapi awalnya? Awalnya diajak atau gimana sih sampai sebenarnya akhirnya konsisten? Sebelum saya sendiri waktu skripsi dulu kuliah ketemu Bapak langsung. Oh gitu, okay. Waktu jadi wali kota, ya? wali kota Solo, dan ketika itu birokrasi saya izin ke wali kota sendiri. Setengah jam kemudian saya masuk pakai celana pendek, bapaknya beneran datang. Pak, ini maaf saya. Jadi ada pengalaman personal di mana kayak gile, nggak ribet sama sekali, bener-bener to the point. Apa nih mau apa? Dan ini di Solo nih kejadiannya. Solo pada saat itu saya masih kuliah. Dan pada saat itu sebagai mahasiswa pengen ketemu sama wali kota. Emang cuma izin aja karena mau meneliti bangunannya, kan arsitek. Gitu. Okay. Nah, jadi pengalaman, dan ketika saya dikontak langsung sama Om Andre dari Rex. Bro, gimana? Seru banget. Boleh kita apa nih? Iya, nyumbang aja lagu pada saat itu kan. Satu lagu jingle Salam Dua Jari itu. Iya. Tapi kan saya gitaris, Om. Udah join aja gitu. Tiba-tiba ketemu Michael dari, wah seru banget sih, banyak banget ternyata teman-teman yang emang kita satu suara sebenarnya sih, satu juga untuk membela Indonesia sebenarnya. Oke. Nanti saya juga akan tanya ke Michael nih, terutama katanya kalau misalnya ngomongin tentang Indonesia, biasanya kalau orang Timur tuh lebih antusias sekali, lebih nasionalisnya lebih tinggi. Tapi kita juga tanya, ini ada penelpon di sini dengan Ibu. Selamat malam, dengan Ibu siapa? Di mana? Afiera, Sumatera Utara. Ya. Oh, halo Sumatera Utara, ya, silakan. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Iya, oke. Silakan, Ibu. Iya, ini kita dari Sumut. Oke, saya berharap pesta kemenangan rakyat mendatang bukan hanya sekedar hura-hura, tapi ke depan kita serentak bersama-sama membangun Indonesia Raya ini. Tidak ada lagi gasak, gesek, gosok. Baik, terima kasih banyak Pak Tetap Ibu. Kita bersatu. Iya, terima kasih banyak, dan nantinya juga Pesta Kemenangan Rakyat akan ada di beberapa kota, salah satunya juga di Sumatera Utara, Ibu. Mudah-mudahan Ibu sempat untuk menghadirinya di Medan terutama, dan kita akan kembali lagi kepada dua narasumber, dan mudah-mudahan nanti juga akan bergabung bersama kami relawan yang sudah datang jauh-jauh dari Malang, dan juga ada koordinator relawan Indonesia yang akan mendampingi. Tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah di Suara Anda.
Oke, kamu sama ini. Pesta Kemenangan Rakyat itulah menjadi topik suara Anda pada malam hari ini, dan langsung saja kita baca @suara Anda online yang sudah masuk di sini. Ada pertama kalinya Presiden dicintai rakyat dengan istimewa, semoga berjalan lancar, tertib dan damai pada tanggal 20. Kalau tadi kata Ibu Paviera yang di Sumatera Utara, jangan cuma hura-hura nih, diterusin. Ada lagi Twitter yang masuk di @suara Anda online, pesta yang sesungguhnya untuk rakyat, layak diikuti oleh rakyat. Presiden harus milik semua rakyat Indonesia. Nah, Michael mungkin juga punya pengalaman, kenapa sih ingin ikut terus konsisten nih untuk mengawal Jokowi JK? Ya, mungkin simpelnya sebagai suara kecil, bisik-bisik dari ujung Indonesia Timur. Kenapa tuh? Yang juga ya pengen ngambil bagian bahwa kita masih bagian dalam bangsa Indonesia. Semoga dilihat juga. Iya. Yang saya lihat sama Bapak pemimpin negara kita. Yang saya lihat nih dari relawan ini dari awal ya, dari awal sampai sekarang bahkan itu kita tidak pernah kesulitan jika kita mau mencari siapapun lah dari relawan, pasti dia akan datang gitu. Ya. Dan pasti akan pasang badan, bener nggak sih sebenarnya kayak gitu nih? Harus dong. Siap. Karena teman-teman yang terkumpul di sini pun sepertinya bukan dicari, datang sendiri. Emang Ya. menurut saya dia hati masing-masing, Yosapat saya, Bang Opi Andaresta, Opa, J-Flow dan lain-lainnya, Olga Lydia. Oke. Itu sudah punya kerinduan bahwa kita pengen lihat satu perubahan bangsa, mulai dari pemimpin. Oke. Dan waktu kita lihat sosok Bapak Jokowi, wah gila, saya bisa lakuin apa nih? Saya pengen lakukan sesuatu sebagai generasi yang sekarang hidup di zaman yang kita pengen lihat demokrasi itu nyata dan perubahan. Dan waktu dikontak masing-masing itu bukannya, wow, ini kayaknya memang ini saya punya panggilan nih. Panggilan sih. Saya datang, saya hadir, saya ikut. Jadi merasa terpanggil ya. Nah ini kan nanti kalian ini manggung tanggal 20 di Monas, masih sore ya. Ikut mengawali juga nggak nih? Kan katanya akan ada iring-iringan Presiden Jokowi. Ada rencana ikut juga untuk mengiringi dari para relawan? Kita janjiannya sih dari pagi ya. Kita janjiannya jam 10. Oke. Harusnya sih kemarin ada press con dan ada meeting ya. Kemarin sibuk masing-masing. Kita belum sempat briefing, tapi yang pasti kita tahu kita standby jam 10. Nah, karena soliditas tadi mungkin kalau ditelepon langsung pasang badan, karena ini nanti rencananya para relawan akan mengiringi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 menuju ke Istana Negara dari gedung MPR DPR pada tanggal 20 Oktober nanti. Kita lihat bagaimana informasinya. Dan di ruang rapat paripurna 1 inilah pelantikan tersebut akan digelar dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti apa perjalanan Presiden ke-7 Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala dari gedung DPR MPR RI menuju ke Istana Negara? Ikuti saya. Rencananya, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Yusuf Kala akan berkendara dari gedung DPR MPR menuju ke Istana Negara pasca pelantikan. Kemungkinan iring-iringan kepresidenan dan Wapres akan melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto menuju Sudirman dan Tamrin. Nah, setelah berkendara dari gedung DPR MPR RI, rencananya Jokowi dan Yusuf Kala akan tiba di sini dan kemudian disambut oleh para relawan dan juga para pendukungnya di Bundaran HI ini. Untuk kemudian mereka akan diarak langsung menuju ke Istana Negara. Katanya sih dengan menggunakan delman. Sepanjang Jalan MH Tamrin, rencananya pasangan Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat ini akan diarak oleh para relawan menuju ke Istana hingga ke Jalan Medan Merdeka Utara dan berakhir di Monas. Di Istana Negara inilah yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara. Akhir dari perjalanan Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala pasca pelantikan di gedung DPR MPR RI. Dan sesampainya di Istana Negara, mereka akan disambut oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dan nantinya pun Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala direncanakan untuk hadir dalam pesta rakyat yang digelar di lapangan Monumen Nasional. Dari Jakarta, Aisyah Miyadinar, Ayudiana Alfiana. Kita akan kembali saat lagi dengan beberapa narasumber yang alhamdulillah sudah datang bersama kami. Tetaplah di Suara Anda.
Kembali di Suara Anda, Pesta Kemenangan Rakyat, dan akhirnya tamu yang ditunggu sudah datang juga, tidak jalan kaki kan tadi Pak Giman? Ke Metro TV ya. Nah, tapi Pak Giman ini tadi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Pak Giman jalan lebih dari 870 km dari Malang ke Jakarta untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Kenapa niat sekali sih Pak sampai harus jalan kaki? Kepingin sekali Pak ketemu Pak Jokowi. Saya nazar kalau Pak Jokowi jadi mau ke Jakarta jalan kaki. Itu nazarnya dari sejak kapan nih? Ya sejak mau pilihan itu Pak. Oke, dari sejak pemilihan ketika tahu menang. Iya. Langsung harus melakukan itu ya, nazarnya ya. Berapa hari waktu itu perjalanan? 21 hari. 21 hari. Benar nggak sih katanya dapat ancaman dikeroyok, sampai diiming-imingi uang? Iya, ada juga Pak, ada. Kenapa waktu itu sampai diancam mau dikeroyok? Saya nggak tahu. Karena mau datang ke Jakarta ketemu Pak Jokowi atau? Ya, mungkin saya sendiri nggak tahu itu Pak ya. Saya kan nggak nyai mau kemana. Mau ke Jakarta saya langsung dipukul. Ya dipukul Pak. Itu Dimana di nih? Semarang Hutan apa Alas Ruban. Oke. Oh, diancam mau dipukul. Ya situ udah dipukul. Sudah dipukul ya? Udah, saya dinaikin mobil Pak saya. Terus diturunin itu di daerah Tegal. Ya situ. Daerah Tegal, tapi ya, paling nggak lebih dekat lagi lah ke Jakarta ya. Jadi udah naik mobil nggak perlu jalan kaki ya Pak ya, hikmahnya ambilnya itu. Nah, tapi kalau diiming-imingi uang tuh maksudnya apa? Biar nih saya kasih sejumlah uang, tapi nggak usah ke Jakarta gitu. Saya sendiri nggak tahu maunya apa Mbak ya. Itu ada di Ngawi. Oke. Di Ngawi mau dibayar, naik mobil saya aja, nggak usah ngapain jalan. Ini mau dibayar saya nggak boleh jalan. Oh gitu. Tapi akhirnya tetap jalan kaki. Jalan Mbak, jalan. Dan nanti tanggal 20 rencananya apa nih? Ketemu dengan Pak Jokowi langsung? Ya udah Mbak kemarin. Oh sudah ketemu ya, sudah ketemu. Sudah. Tapi tetap akan ikut Pesta Kemenangan Rakyatnya, ikut Mbak. dong nanti ya. Ikut. Dan saya mau tanya ke Mbak Vivi. Mbak Vivi ini jadi Mbak Vivi ini adalah koordinator relawan Indonesia. Saya dari Barajp, Sri Kandi Jokowi. Sri Kandi Jokowi. Nah, ini dari grup Facebook memantau terus perjalanan dari Pak Giman sendiri. Iya, jadi gimana tuh waktu itu selama perjalanannya? Jadi gimana sih prosesnya? Awal dari Pak Giman perjalanan itu kan kita udah kasih tahu nih, Pak Giman ya awalnya dia kan najar, salah satunya dia najar. Dan kedua kan karena janjinya Pak Amin Rais waktu saat itu mau jalan kaki kalau Jokowi terpilih menang dalam presiden kan. Nah itu juga Pak Giman juga tergerak gitu. Dan kita juga itu belum ke Jogja saya Pak ya. Ke Jogja ke rumah Pak Amin Rais tapi nggak ada di rumah. Oke, ya saya baca beritanya waktu itu. Nah kemudian jadi dipantau terus pergerakannya lewat Facebook gitu. Pak Giman juga selalu share kan waktu dia ada di mana, dia ada di kepolisian di mana, dia ada di mana, dia selalu share di Facebook foto dia. Gitu. Jadi tetap masih upload foto ya Pak ya selama perjalanan. Oke. Kemudian terus jadinya ya kita yang ada di sini di Jakarta di mana-mana temen tuh, terutama Sri Kandi Jakarta Timur untuk Jawa Timur, mereka selalu juga pantau Pak Giman. Waktu itu kan Pak Giman juga kan waktu awal kan dari mereka juga yang melepas Pak Giman perjalanan itu ke rumah Ibu Jokowi waktu itu. Oke, nah sekarang nanti kalau untuk tanggal 20 ini Mbak Vivi sendiri juga akan mengkoordinir seluruh relawan ini jadinya ya. Ini dari mana aja nanti mereka? Ini yang sudah datangnya dari Makassar. TKI Korea, teman-teman kita yang ada yang dari Korea itu perwakilan dari Korea. Terus Bengkulu kemarin, terus Kalimantan. Tinggal di mana nanti mereka Mbak? Di markas. Ada markas. Nah siapa itu yang ngebiayain orang sebanyak itu dari berbagai kota? Kita dari awal itu para JP itu kan kita bisa dibilang kita di pelopor waktu itu Jokowi presidennya. Kita relawan yang memang menginginkan perubahan. Jadi kita semua juga tergerak dari, ya kita suka rela gitu. Jadi seperti kita yang ada kerjaan punya sedikit kita sisipkan untuk teman-teman kayak saya. Kalau saya nggak kerja, saya masak bareng-bareng makan di markas gitu. Itu juga atas sumbangan sukarela juga. Kontrakan juga kontrakan juga. Jadi nanti pada tanggal 20 akan mengawal juga Pak Jokowi dari MPR menuju istana? Kita dari HI ya. Kita dari HI? Ke Cemara kan dekat timnya. Berapa orang tuh kira-kira? Ya kalau bisa kan seluruh masyarakat itu berbaur langsung ke situ datang. Jadi seluruh kita membicarakan dari ribuan lah yang dari koordinat. Barajp sudah ini ya kita akan reok Ponorogo. 15 reok akan 15 reok dari Jakarta Jawa Timur. Jawa Timur. Kita tunggu nanti bagaimana aksinya dan sekali lagi teman-teman kita di sini Michael dan juga Yosefat akan menyanyikan lagu We Love You Mr. President. Mungkin bisa nyanyi bareng Pak karena cinta sekali dengan Presiden Jokowi. Silakan. Dan dengan demikian usai saja suara Anda pada malam hari ini dan nantikan Pesta Kemenangan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2014. Sampai jumpa.
Presiden. Kami butuh Anda segera patuh. We love you, Mr. Presiden. Rakyat butuh pemimpin untuk selamatkan demokrasi. Yeah, yeah, Mr. Presiden, yeah. Kami rindu suaramu, Mr. Presiden.